Saudara, untuk membahas soal Donald Trump yang kecewa karena NATO tak membantu dalam melawan Iran, kita sudah bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, ada Ibu Tia Mariatul Kiptiah. Selamat malam Bu Tia, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik, semoga selalu untuk Bu Tia dan keluarga. Bu Tia, ini Trump kecewa dengan NATO karena tampaknya NATO tidak mau membantu. Nah, apakah ini jadi sinyal, jadi tanda bahwa perang ini akan segera berakhir? Saya sempat memberikan satu statement ya dengan para scholars dan juga para pengamat Timur Tengah dan militer. Kalau saya memprediksi Mbak Valen ini perang akan berakhir sekitar setelah Lebaran begitu ya, atau 2 atau 3 minggu ke depan. Tapi ada beberapa rekan lain, akademisi yang lain itu memprediksi sebelum Lebaran perang akan berakhir. Nah, kita tidak semata-mata memberikan statement tersebut, tapi juga berdasarkan beberapa data, beberapa analisis begitu ya. Karena memang kuncinya, lagi-lagi saya menyebutkan itu adalah ada di Trump. Jadi ketika Trump ada masalah, maka perang ini akan berakhir begitu. Jadi kuncinya tidak ada mediator, tidak ada yang memprovokasi, tidak ada intervensi dari negara lain. Kalau Trump bilang bahwa perang ini berakhir, harusnya berakhir begitu. Jadi ketika ada kendala Trump misalnya satu tidak didukung NATO, bukan hanya NATO tapi juga aliansinya Trump seperti di Gulf countries di negara Teluk yang tadinya mau join terhadap perang Amerika Serikat terhadap Iran itu juga pada akhirnya mereject begitu ya. Kemudian yang kedua aliansinya di Uni Eropa satu pun tidak ada yang mendukung perang ini terus berlanjut. Awalnya mereka mempersilahkan diberikan pangkalan militer untuk Amerika Serikat menyerang Iran, tapi kemudian Inggris mencabut pernyataan tersebut. Australia diminta untuk gabung mereject juga begitu ya. Jerman malah. Ini Jerman loh yang biasanya selalu ikut instruksi dari Amerika Serikat ternyata mereject juga. Apalagi Spanyol ya bahkan menarik duta besarnya dari Israel karena disappointed, kekecewaan yang begitu mendalam terhadap aksi daripada Zionis ini. Jadi artinya dukungan dari aliansi sudah tidak ada dari NATO, apalagi berdasarkan sejarah Mbak Valen itu Amerika Serikat bisa menang melawan Irak itu juga karena ada NATO di situ. Bisa bertahun-tahun Oke. mengintervensi perang Teluk misalnya itu juga karena ada NATO. Sekarang NATO tidak mendukung, aliansi tidak mendukung. Dia kesana kemari sampai telepon Cina loh, sampai telepon Cina itu Trump tetap tidak ada hasil. Makanya saya memprediksi bahwa ini 2-3 minggu lagi selesai. Bukan persoalan Amerika Serikat tidak mampu melanjutkan perang atau Iran sudah kepayahan, bukan. Tapi karena memang kuncinya adalah Trump. Ketika dukungan itu tidak ada terhadap Trump, baik dari NATO, dari aliansi, dan juga kondisi domestik politik di Amerika Serikat sendiri tidak mendukung Trump, maka dipastikan perang ini akan segera berakhir begitu. Oke. Kalau misal memang tidak ada dukungan dari global begitu ya, tapi kalau Ya. melihat kekuatan Amerika sendiri dalam bertahan di perang Iran ini seperti apa, Bu Tia? Bukan hanya bertahan, kalau Amerika Serikat secara hitung-hitungan militer itu bukan Iran memang lawannya ya. Jadi secara apple to apple nggak bisa dibandingkan. Iran dan Amerika Serikat itu tidak bisa dibandingkan. Oke, Amerika Serikat dengan Rusia bisa kita bandingkan. Amerika dengan Cina misalnya bisa kita bandingkan. Iran dengan Amerika Serikat itu bisa 4 kali lebih besar kekuatannya. Amerika lebih unggul daripada Iran. Ini bukan permasalahan comparison atau perbandingan. Ini masalah justru Iran yang bertahan, kemudian Amerika Serikat mengeluarkan banyak budget, begitu ya. Dan kemudian ada tekanan di domestik politik Amerika Serikat sendiri dan juga tekanan dari dunia internasional. Karena Selat Hormuz ini cukup strategis dan itu akan menekan perekonomian global. Nah, itu masalahnya kenapa semua negara tidak ingin terlibat dalam perang ini. Dan mereka, Uni Eropa, itu sampai menyatakan loh, direkturnya Uni Eropa sendiri menyatakan, ini bukan perang kita, ini perang Trump. Ini perang Trump dan Iran begitu. Jadi bukan merupakan bagian dari mereka dan mereka santai saja. Ketika misalnya Macron telepon terhadap Iran dan kemudian kapalnya diizinkan, Italia kapalnya diizinkan, beberapa negara lain di Uni Eropa kapalnya diizinkan, ya sudah. Buat apa kita dukung Trump? Toh yang menjadi masalah ketika dukung supaya kapal mereka yang dari Timur Tengah membawa suplai energi itu aman sampai ke Eropa, begitu kan? Tapi kalau misalnya itu bisa dinegosiasikan dengan Iran dan Iran approve untuk lewat, terus apalagi dong? Trump sudah tidak dibutuhkan di sini, Mbak Valen. Jadi itulah Oke.
Ya, kenapa mereka akhirnya reasonnya adalah mereka tidak tidak mendukung atau tidak mau join terhadap konflik ini karena memang bukan, konflik Uni Eropa dan bukan konflik aliansinya, Amerika Serikat. Ini adalah ambisinya Netanyahu yang didukung oleh Trump. Jadi saya melihatnya secara personal aja ini, 2 orang ini begitu. Baik, Bu Tia, tadi kan Anda mengatakan bahwa ini ada tekanan domestik di Amerika Serikat dan juga tekanan global. Nah, apakah faktor ini bisa meredakan tensi Amerika Serikat kemudian dalam melakukan serangan? Artinya akan tidak tidak apa maksudnya, tidak akan ramai seperti ini Agak lagi. gencar Maksudnya ya. serangan-serangan akan berkurang dan kemudian dimungkinkan adanya dialog di situ bersama juga dengan pihak Iran. Hanya 2 faktor itu Mbak Valen yang bisa menghentikan Trump. Satu adalah tekanan domestik ya, karena memang di Republik dan Demokrat sendiri kan selisihnya sedikit ketika mereka vote antara dilanjutkan perang ini atau tidak. Selisihnya itu hanya 3 suara kalau tidak salah. Artinya kalau tidak 3 suara ini bisa dilobi, ini bisa jadi perang berhenti begitu ya. Karena saat ini jujur ya memang Kongres dari Republik lebih besar daripada Demokrat, tapi Demokratnya solid. Semuanya memilih untuk tidak dilanjutkan. Tapi Republik ada yang bocor nih 3 orang begitu ya. Nah, ini memvote untuk perang dilanjutkan. Kalau misalnya kondisi di domestik Amerika Serikat sendiri terus terjadi penekanan dari rakyatnya Amerika Serikat sendiri, uang mereka loh itu pajak tidak ingin dipakai atau digunakan untuk menyerang Iran, maka bisa jadi ini posisi berbahaya untuk Trump. Yang kedua adalah tekanan dari publik internasional. Semua negara saat ini kan memang posisinya adalah butuh terhadap Selat Hormuz itu tadi. Kalau sampai supply energi terhenti atau terkendala, itu tentu akan pengaruhi ekonomi masing-masing negara tersebut. Apalagi Pak Valen ke kita, ke Asia itu 80%. Dan pasokan BBM atau pasokan energi dari luar ke kita dengan harga 70 sampai 80 per barrels itu dolar per barrels itu baru aman. Sekarang sudah mencapai berapa Mbak Valen? Kalau tidak salah 100 Oh, barrel ya ya. dolar barrel per barrel ya. Jadi cukup cukup signifikan naiknya. Ini sudah alarm nih Mbak Valen. Biasanya kalau survive ekonomi kita di 70 sampai 80 dolar dolar per barrel. Sekarang 100 dolar per Ya. barrel. Artinya itu sangat berbahaya sekali begitu. Baik, kita nantikan bagaimana ujung dari konflik yang terjadi antara Amerika, Israel dengan Iran dengan segala dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda, dosen Hubungan Internasional BINUS University, Ibu Tia Mariatul. Salam sehat selalu Ibu untuk Anda.